Peri Paulus, direktur kesayangan Bobotoh. Saya bahas Pak Peri Paulus, jadi saya agak liar Bobotoh lah ngebahas si eta mah rudet hayang neunggel aing. resmi bertanding cek aing oge anjing aing ngebahas si Peri Paulus teh sok rada jangar kana otak jadi bete konsentrasi geus ingin Persib dan Persija itu bersaing di papan atas untuk memperebutkan gelar juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Ya Bobotoh, ada kabar bahwa pertandingan Persija versus Persib musim depan tidak bisa digelar di JIS. Dan ini alasan PT LIB. Dan ada beberapa kabar yang saya akan sampaikan hari ini. Namun sebelum saya kupas tuntas berita hari ini, saya tidak lupa untuk mengajak kalian semua Bobotoh untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan juga subscribe. Yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe-nya. Karena dengan like, komen, dan juga subscribe, saya akan lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi menarik tentang sepak bola Indonesia, terutama tim kebanggaan kita semua, Persib Bandung. Oke Bobotoh, sebelum ke pembahasan utama untuk hari ini ada kabar dari Pak Aditya langsung, alasan kenapa Persib tidak selalu full house ketika bermain di kandang. Dan ini alasannya, tonton saja videonya Bobotoh. Dan pihak kepolisian. Sampai hari ini saya harus berterima kasih kepada pihak kepolisian ya. Karena dulu mah kita paling mentok di Jawa Tengah 20.000. Izinnya nggak boleh lebih dari 20.000. Nah, sebelum musim berakhir kita fight ke kepolisian sampai kita bawa data dari konstruktur bangunan, bahwa bilang bangunan kita kuat. Kalau 38.000 disebut tidak akan turun. Jadi sedikit cerita, si GBLAT setiap tahunnya turun 2 cm bangunannya. Jadi itu akan ada di satu titik, tidak akan turun lagi. Nah itu sebetulnya yang paling berisiko. Kita nggak tahu nih kalau tiba-tiba 38.000 penuh, turunnya tiba-tiba sedang apa terjadi sesuatu. Nah makanya polisi secara pertimbangan keamanan dia membatasi jumlahnya. Nah cuman kita datang ke konstruksi bangunan, kita minta mereka survei, hitung-hitungan teknik sipil segala macam, akhirnya keluar rekomendasi kita bisa jual. Dari video tersebut, Bobotoh, kita simpulkan bahwa ini adalah untuk keselamatan kita semua yang nonton langsung di GBLA. Dan memang benar, ada konflik dulu ketika Pak Teddy Cahyono menjabat sebagai direktur PT Persib Bandung Bermartabat. Ada konflik antara manajemen dan komunitas supporter Persib. Dan alhamdulillah sekarang setelah Pak Aditya masuk, lebih terbuka lagi ketika ada masalah ataupun ada Pak Aditya ini langsung berhadapan dengan Bobotoh ataupun langsung bertanyalah kepada komunitas-komunitas supporter Persib. Jadi sekarang mah manajemen dan para komunitas supporter Persib sudah akur dan alhamdulillah di pertandingan-pertandingan Persib alhamdulillah supporternya selalu rame meskipun tidak full house Bobotoh. Itulah kenapa alasan Persib selalu tidak full house ketika bermain di kandang. Oke Bobotoh, kita langsung saja ke berita utama hari ini, yaitu Persija versus Persib batal digelar di Stadion JS. Alasannya langsung dikatakan oleh Direktur PT LIB, Pak Peri Paulus, direktur kesayangan Bobotoh. Jadi alasannya stadion tersebut tidak bisa menampung animo besar, jumlah besar penonton karena pertandingan El Clasico Indonesia ini selalu animonya sangat besar sekali. Dan untuk bukan untuk dari tribun tetapi dari akses jalan masuk ke stadion sana, ke stadion JIS ini belum rampung. Jadi alasannya keamanan juga untuk para supporternya mungkin, dan keamanan juga untuk para pemain Persib. Itu alasannya Bobotoh. Tapi kita perlu waspada. Ini jadi pengen ngakak. Ini adalah kita perlu waspada, Persib itu perlu waspada karena biasalah
Ini kan Pak Peri Paulus ini masih menjabat sebagai sebagai apa gitu di Persija, dan ini mungkin ya kita tidak tahu bahwa ini ya bukan akal-akalan dari Pak Peri Paulus ya. Aduh ya Allah, kalau bahas Pak Peri Paulus itu kita selalu pengen ngakak, pengen nembok dadana sakali mah bobotoh lah gitu. Terus ada juga nih bahwa hadiah untuk Liga Super League musim depan yaitu ada kenaikan sekitar 40%. Bobotoh hitung saja hadiah kemarin itu sekitar berapa miliar gitu. Dan dinaikkan sekitar 40%, jadi berapa puluh miliar lah. Hitung saja bobotoh, saya liur karena ada PP. Saya bahas Pak Peri Paulus jadi saya agak liur bobotoh lah ngebahas si eta mah rudet hayang neunggeuh lah. Dan terus juga ada kenapa pertandingan Persib versus Persija ini digelar di akhir musim. Ya, Persib menjamu Persija itu dijadwalkan pada 1 Januari bulan Januari kalau tidak salah 6 Januari 2026, dan saat menghadapi Persija bermain away ke Persija, Persib dijadwalkan pada bulan Mei lah kalau tidak salah mah. Saya lupa tanggal berapa, tapi kenapa di akhir-akhir musim, dan alasannya juga dikatakan oleh Pak Peri Paulus tersayang. Alasannya begini bobotoh, karena dia ingin kompetitif, pertandingan kompetitif, dan dia ingin Persib dan Persija itu bersaing di papan atas untuk memperebutkan gelar juara. Jadi jika pertandingannya di akhir-akhir musim putaran pertama dan putaran kedua, jadi menurut dia akan kumahanya meureun hayang silih udag lah gitu, jadi pertandingannya kompetitif. Jadi bobotoh ini mah ya Persija ini kan pengen hat-trick juara, jadi mungkin ya pertandingannya digelar di akhir-akhir musim itu supaya Persib dan Persija itu saling saling sikut di papan atas meureun gitulah. Nyaho mah erek di posisi ke mana tah Persija, ya Allah astagfirullah. Dan ini ada berita kedua yaitu Ciro Alves bikin komitmen setelah resmi resmi bertanding cek aing oge anjing aing ngebahas si Peri Paulus teh sok rada jangar kana otak jadi bete konsentrasi geus lah bobotoh ieu mah geus bae durasina panjang oge tong diklik kan iklanna keun we bobotoh sina nerengteng tempo nepikeun ka anggeus we bobotoh lah. Jadi Ciro Alves bikin komitmen saat bertanding dengan Persib. Ya, Ciro Alves sekarang kan sudah menjadi warga Malut, menjadi pemain Malut, bukan menjadi warga Malut, menjadi pemain Malut United, dan dia berkomitmen bahwa dia sangat respect sekali ketika berhadapan dengan Persib dan juga Bobotoh, dan dia juga tidak akan berselebrasi ketika mencetak gol ke gawang Persib. Dia selalu respect terhadap Bobotoh, dia selalu respect kepada warga Jawa Barat karena dia sudah memberikan dua gelar langsung untuk Persib. Jadi dia mungkin masih cinta dengan Persib, tapi apa daya manajemen tidak menyodorkan kontrak kepada Ciro Alves karena ya manajemen sekarang ingin pemain-pemain yang lebih fresh lah untuk menatap di Asia bobotoh. Jadi kuota pemain asingnya lebar lah jika Ciro Alves, dan manajemen juga alasan tidak mengontrak Ciro Alves ini ya ketika pemain tersebut ataupun pemain yang membela klub dan klub itu juara ya pastinya kontraknya akan mahal, akan 3 kali lipat lagi bobotoh dari kontrak yang sebelumnya. Jadi manajemen tidak memberikan kontrak ataupun menawarkan kontrak kepada Ciro Alves. Jadi Ciro Alves memilih hengkang ke Malut United, dan di sana Ciro Alves juga diberikan kontrak yang 3 kali lipat lah, gajinya 3 kali lipat dari Persib kemarin. Saya tidak tahu nominalnya berapa. Jadi komitmennya adalah tidak akan berselebrasi ketika
berhadapan dengan Persib. Oke bobotoh, hampura video ayeuna mah rada seuri euy urang. Soalnya ngabahas si Pak Peri Paulus jadi sok rada rudet gitu tah ngebahas si eta mah aing clear. Udah lah bobotoh, aing haik seuri heula, ngopi heula udah lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.